Halo guys, Dimas di sini. Di video kali ini saya akan khusus membahas kamera antara S20 FE Snapdragon dan Xiaomi Mi 10T Pro. Saya sudah membuat videonya secara lengkap dari baterainya, layarnya, performanya di video kiri atas ini, kalian bisa cek. Nah, itu tadi intronya. Di video kali ini saya akan menambahkan hal-hal atau aspek-aspek yang belum saya bahas di sana. Dan yang paling asik lagi, kita akan membahas atau merespon komentar dari teman-teman dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tulis di komentar video sebelumnya ya. Ini bakalan asik banget. So, kita mulai videonya. Kita mulai dari fakta menarik terlebih dahulu. Yang pertama adalah Xiaomi Mi 10T Pro itu secara hardware justru lebih advance dibandingkan dengan suksesornya, yaitu Xiaomi 11T Pro. Kenapa begitu? Karena dari segi sensornya sendiri, Xiaomi 11T Pro itu menggunakan sensor ISOCELL dari Samsung, tapi modelnya HM2 ya, bukan HMX yang digunakan di HP-HP flagship. Justru di Xiaomi 11T Pro itu menggunakan sensor 108 megapikselnya dari Redmi Note 10 Pro. Itu sensor mid-range ya. Jadi menurut saya dari segi hardware-nya masih advance di Xiaomi 10T Pro. Mi 10T Pro maksud saya. Kemudian dari segi OIS-nya di Xiaomi Mi 10T Pro itu sudah ada teman-teman. Justru di Xiaomi 11T Pro itu tidak ada optical image stabilization. Lalu untuk yang kedua, Samsung S20 FE even di tahun 2022 menurut saya masih worth it karena dari segi jumlah kameranya dan focal length-nya hampir mirip-mirip dengan S21 FE yang barusan dirilis juga. Jadi menurut saya antara Xiaomi Mi 10T Pro dan S20 FE versi Snapdragon ini masih sangat worth it jika kalian beli di tahun 2022. Langsung aja kita ke hasilnya. Dari kedua device ini memiliki tone warna yang berbeda ya. S20 FE itu lebih ke warm dibandingkan dengan Mi 10T Pro yang cold atau kebiru-biruan. Untuk objek warna cerah seperti merah, hijau, atau kuning, Mi 10T Pro itu condong ngeboost warnanya jadi lebih saturated ya. Tapi S20 FE menang di warna apa adanya atau natural. Namun soal ketajaman, foto di Mi 10T Pro itu lebih tajam, thanks to 108 megapiksel. Tapi catatannya fokusnya lebih sempit, jadi S20 FE bisa lebih banyak informasi yang bisa didapat di satu frame. Tapi untuk natural blur backgroundnya jelas di Mi 10T Pro kesannya lebih dramatis. Kemudian soal dynamic range, keduanya juga sama-sama bagus. Kadang menang di Mi 10T Pro, kadang di S20 FE. Tapi SDR di Mi 10T Pro perlu trik biar bisa maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah portraitnya. Keduanya sama-sama lumayan, tapi memang keduanya kurang begitu rapi ya. Dan ini wajar karena rambut itu adalah objek yang sulit. Yang berbeda adalah tampilan langit lebih saturated di S20 FE. Untuk skin tone-nya, FE terkesan lebih natural dan flat. Ini mah selera. Kalau di Mi 10T Pro agak di boost ya skin tone-nya. Kemudian untuk lensa ultrawide-nya, S20 FE lebih lebar di 0,5 dibandingkan dengan 0,6 di Mi 10T Pro. Hasilnya juga sama-sama bagus, tapi minim distorsi di Mi 10T Pro. Karena Mi 10T Pro itu punya kamera makro, maka jelas untuk objek dekat Mi 10T Pro bisa memberikan hasil yang lebih dramatis dibandingkan dengan S20 FE. Tapi jangan seneng dulu Mi 10T Pro, di counter sama S20 FE dengan telefotonya 3 kali zoom. Kemudian untuk selfie kameranya, ini tergantung selera ya. Kalau Mi 10T Pro itu condong untuk membuat kulit menjadi putih, tapi tidak sepucat S20 FE ya. S20 FE itu menang di naturalnya. Tapi keunggulannya S20 FE itu ada dua focal length, jadi sudut pandang selfie-nya lebih lebar. Kemudian untuk low light-nya, Mi 10T Pro itu memiliki keunggulan yaitu sensornya lebih besar, maka noise-nya lebih bisa teredam dengan baik. Tapi di sisi lain, S20 FE lebih bagus menghandle cahaya lampu ya. Sehingga secara overall, saya lebih condong night mode di S20 FE dibandingkan dengan Mi 10T Pro. Tapi summary-nya, hasil foto dari S20 FE dan Mi 10T Pro itu saling mengalahkan di beberapa aspek ya. Dan saya bisa bilang ini adalah kedua HP yang memiliki hasil kamera terbaik di rentan harganya. Kalau kalian suka point and shoot, S20 FE sedikit lebih unggul karena terkadang Mi 10T Pro harus mengambil foto berkali-kali untuk dapat hasil yang diinginkan. Untuk video siang hari sama-sama bagus ya, yang berbeda adalah tone warnanya. Dari semua resolusinya sampai 4K 30 fps, lensa utama dan ultrawide sama-sama stabil, kecuali di resolusi 4K 60 fps stabil di S20 FE. Alright, ini adalah 4K 60 fps di kedua device ini. Resolusinya sama-sama 4K 60 fps, tapi kalian bisa melihat bahwa di S20 FE itu noise-nya di bagian langitnya itu ketara ya, karena di Mi 10T Pro sensornya lebih besar. Ya, jadi low noise ya untuk video malamnya di Mi 10T Pro.
Tapi stabilnya masih stabil di S20 FE ya untuk video malam hari di 4K 60 fps. Semakin kurang cahaya semakin parah ya noise di S20 FE untuk video malam hari. Dan untuk ultrawide-nya saya lebih suka S20 FE karena lebih lebar focal length-nya di 0,5 dan bisa di switch antar lensanya. Mantap. Untuk kamera depannya no debat ya, S20 FE itu bisa mendukung 1080-60 fps atau 4K 60 fps. Kemudian untuk instastory-nya bagaimana? Kedua device ini memang sama-sama bagus ya, tapi dari segi lensa ultrawide-nya keduanya juga sama-sama stabil, tapi saya lebih condong ke S20 FE karena lebih lebar ya, field of view-nya, fokalnya lebih lebar di 0,5, dimana kesannya lebih dramatis. Lalu untuk masalah kualitas instastory-nya sendiri, keduanya juga sama-sama bagus. Kalian bisa cek di Instagram saya @dimaswahyuka. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman upload instastory di Android, khususnya kalau konteksnya ya di kedua device ini. Yang pertama adalah kalian perlu tahu indirect. Indirect itu adalah istilah jika teman-teman mengupload instastory khususnya video atau foto, itu teman-teman rekam di kamera bawaan terlebih dahulu, lalu baru upload di Instagramnya. Itu akan membantu stabilisasinya bekerja dengan maksimal ya. Kalau dari direct langsung Instagramnya itu tidak begitu maksimal stabilisasinya. Itu yang pertama, harus mengambil video atau foto indirect. Kemudian cara kedua adalah cara yang selalu saya gunakan, yaitu di settingan Instagramnya itu sendiri. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana settingan Instagram agar instastory-nya lebih maksimal tanpa menggunakan third party app, itu kalian buka di Instagram kalian, setting, lalu setelah kalian masuk ke setting, kalian pilih account. Setelah pilih account, di sana ada tulisan cellular data use ya. Cellular data use itu ada pilihan data saver ya. Untuk mengubah resolusinya biar lebih bagus, itu saya aktifkan data saver terlebih dahulu ya. Lalu high resolution medianya itu kalian pilih cellular plus wifi ya. Lalu ketika sudah pilih, lalu kalian unmark atau nggak usah centang data savernya. Setelah itu kalian setting seperti ini, maka instastory-nya sedikit lebih bagus ya. Kompresnya tidak terlalu jomplang. Kemudian hal selanjutnya adalah Q&A. Sebenarnya bukan Q&A ini ya konsepnya. Ini adalah membaca respon kalian, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang terbantu dengan pertanyaan dari teman-teman ini. Kita mulai dari Dismas Nodesta. 11T Pro versus Mi 11 Bang. Saya sudah pernah mereview Mi 11, kalian bisa cek di sini. Tapi saya tidak akan memversuskan keduanya karena saya sudah kagol banget ya dengan Snapdragon 888. Karena 888 itu selain panas, baterainya kalau kita gunakan untuk mengambil video itu drainnya cepet banget ya. Lalu lanjut ke Sensi. Kalau mau stabil ekstra Mi 10T Pro di 1080 30 fps. Karena konteksnya ini adalah versus antara S20 FE, sebenarnya semua resolusinya sama-sama stabil ya keduanya. Yang nggak stabil itu di 4K 60 fps-nya, lebih stabil di S20 FE. Kemudian selanjutnya adalah dari Agusta Sarajevo. Berarti Find X2 Pro performance-nya mirip ya karo Samsung. Oh, ini teman saya ya, teman SMP saya, Samsung S20 FE. Sebenarnya hampir semua Snapdragon yang menggunakan Snapdragon 865 khususnya itu performanya ya mirip-mirip lah ya. Terbilang mateng loh Snapdragon 865 ini. Bahkan dibandingkan dengan 870 pun agak lebih mateng di 865. Saya kurang tahu, tapi memang performanya di Mi 10T Pro ini bisa digunakan Genshin Impact, itu masuk tier S itu ya, menurut saya cukup GG lah ya. Kemudian dari Fans Free, jaminan update juga penting Bang. Sekarang Samsung udah mulai mantap soal update, jaminan 3 tahun update Android dan 4 tahun security update. Iya bener banget. Di video sebelumnya saya juga sudah membahas, tapi singkat banget. Kemudian selanjutnya dari RFAKM. So wait, One UI emang optimize untuk UX-nya, tapi di satu sisi gamingnya kurang. Sedangkan MIUI secara UX kurang. Terbukti 144 Hz-nya nggak enak di MIUI. Tapi kalau gaming nggak tahu kenapa bisa oke. Jadi mungkin ini masalah optimalisasi. Karena Xiaomi itu pernah membuat atau masih membuat HP gaming seperti Black Shark. Itu mereka memiliki experience lebih untuk mengelola UX untuk experience gaming.
Setahu saya Samsung itu tidak pernah membuat HP gaming ya, sehingga itu yang membuat gaming di Mi 10T Pro lebih nyaman karena mereka lebih experience di optimalisasi gaming. Kemudian yang selanjutnya dari Gani Indriansyah. Saya akan menjawab beberapa saja. Di sini display juga terdapat perbedaan Mas, di mana refresh rate Mi 10T Pro udah adaptif dan S20 FE Snapdragon masih fix, yang mana adaptif bisa baterai lebih irit. Ya, saya akan respon di sini. Jadi untuk Mi 10T Pro memang adaptif 144 Hz, tapi tipe layarnya bukan LTPO setahu saya, sehingga masih kerasa boros menurut saya. Tidak bisa sampai turun ke 10 Hz ya. Dan untuk IPS memang sedikit lebih boros dibandingkan dengan AMOLED. Kemudian yang selanjutnya adalah meski S20 FE Snapdragon banyak keunggulan, tapi tetap aja HP 4G tanpa modem 5G, yang mana untuk investasi. Oh, ini saya tahu poinnya. Jadi di S20 FE nggak worth it karena nggak ada 5G-nya. Sebenarnya saya punya konsep seperti ini ya. Ketika sebuah HP itu digunakan dan bisa memenuhi kebutuhan, 5G untuk saat ini bahkan 2 tahun mendatang itu belum terlalu penting menurut kebutuhan saya. Karena saya konten kreator pun saya tidak terlalu butuh 5G ya. Karena yaitu tadi 4G stabil dan baterainya lebih awet, lebih saya prioritaskan dibandingkan dengan 5G. Mungkin 5G bagi bisnismen, orang-orang yang butuh transfer data cepat mungkin penting ya, tapi untuk saat ini I'm sorry ya. Dan jangan takut teman-teman, kalau nanti 5G sudah keluar, 4G tidak akan hilang loh. Jadi jangan khawatir, saya lebih memilih kestabilan koneksi lah daripada koneksi yang bikin boros baterai dan belum merata untuk saat ini ya. Kemudian yang selanjutnya, oh ya, dia sempat komen Liz Curian punya channel Jagat Review, tapi udah dicoret ya. Saya sudah balas komentarnya dia dan dia sudah mengakui bahwa dia belum tahu sebelumnya ya. Ini benar-benar netizen yang budiman. Terima kasih Gani Indriansyah sudah nulis komentar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Konko ID. Itulah Samsung HP sekaligus flagshipnya masih diberikan extended memory. Yap, memang salah satu keunggulan dari S20 FE itu ada micro SD-nya. Dibandingkan dengan Mi 10T Pro tidak ada micro SD-nya. Selanjutnya Nur Iman, selalu berkarya Om, selalu nunggu video baru. Oh, terima kasih ya Nur Iman. Support system seperti ini memang bisa membantu saya untuk terus berkarya di YouTube ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Sahrul Afandi. Aneh user Mi 10T Pro dapat 5G Telkomsel Bang, daerah Jaksel, tepatnya di Kuningan Barat. Oh, terima kasih si Sahrul Afandi, kamu sudah respon yang kemarin saya tanyakan. Jadi jangan khawatir, Mi 10T Pro kata Sahrul Afandi ini sudah bisa 5G Telkomselnya. Jadi jangan takut ya. Nice, terima kasih Sahrul Afandi. Kemudian yang selanjutnya Eka Prasetyo, kok udah di Malaysia aja Mas? Koyone wingi masih di Eka. Ya, saya barusan pindah ke Malaysia lagi beberapa bulan yang lalu lah ya, 2 bulanan. Jadi ya, saya sudah balik. Terima kasih, berarti dia udah ngikutin saya dari lama ya. Udah, itu saja pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman di video sebelumnya. Semoga dengan konsep membacakan komen-komentar seperti ini, kalian bisa lebih engage dengan si kreatornya. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel Divi Gadget ini. Monggo silahkan bantu hit the subscribe button dan jangan lupa untuk share jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.